Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wal hudata min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, sahabat terapi syukur dan sadar nafas, mari kita buka majelis kita pada malam hari ini dengan doa pembuka majelis. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga keberkahan dan kelimpahan, kesuksesan, kemudian kebermanfaatannya ada di majelis ini, semuanya milik kita yang hadir di ruangan Zoom pada malam hari ini. Saya doakan teman-teman semuanya yang hadir di Zoom pada malam hari ini senantiasa sehat, bugar, badannya prima, luar biasa, beserta dengan seluruh keluarganya. Amin. Anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Amin. Penghasilan kita 5 miliar 1 bulan. Amin. Rezeki mengalir dari arah mana saja yang tidak disangka-sangka. Amin. Semuanya bisa memiliki aset 1000 dinar. Amin. Dia bisa haji dan menghajikan, Amin. umrah dan mengumrahkan. Amin. Insya Allah kita wafat husnul khatimah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan mendapatkan surga terbaik bersama dengan Rasulullah, ditempatkan di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah 1 pekan ya kita melakukan perjalanan kehidupan dengan dinamikanya ya, berbagai macam tantangan, ujian, arah langkah yang kadang membuat motivasi kita naik turun gitu ya. Dan saya ingin mengingatkan teman-teman semuanya, apapun yang terjadi di luar sana, berita-berita yang selama ini mungkin teman-teman simak gitu ya. Ya, kemudian mungkin juga dari kondisi cuaca yang mengikuti membuat galau hati. Ya kan, sering hujan gitu, terus kemudian cuaca berangin gitu kan, kita juga ada hujan petir gitu kan, membuat kita kadang-kadang merasa takut. Karena memang demikian ya, tantangan dan ujian yang Allah hadirkan untuk diri kita, terutama dengan berita-berita yang kurang menyenangkan, suhu politik dunia yang kian memanas. Nah, tapi ada kabar yang heboh yang lagi viral barusan. Ternyata nih ada perang ya, ini ada perang mulai World War 3 gitu, katanya perang dunia ketiga yang dimulai oleh Mama Rika. Nah, si Mama Rika ini kan negara yang ya spiritual meternya pastilah ke kiri. Dia ingin menguasai beberapa tempat gitu ya. Ini sekilas info buat teman-teman semuanya, bukan untuk gimana-gimana, tapi untuk pengetahuan saja, dan kita ambil sisi positifnya untuk kebahagiaan kita semuanya ada di sini. Jadi saya sedikit cerita dulu ya teman-teman ya, situasi di luar sana, kondisi dunia yang berpengaruh kepada fluktuasi nilai rupiah dan juga ekonomi di Indonesia dan juga emas ya, harga emas. Nah, jadi si Mama Rika ini kan pengen menguasai beberapa negara nih ceritanya. Yang pertama, kita kemarin sudah berhasil merebut Venezuela. Kemudian dia sedang berkoar-koar gitu kan, pengen merebut Greenland dari Denmark. Dan dia memporak-porandakan negara Persia gitu ya, Persia alias Iran gitu ya. Nah, menariknya di sini Iran itu dibikin perang saudara ya, hampir sama kejadiannya seperti Indonesia bulan Agustus lalu di Jakarta. Menjelang bulan September itu tuh, waktu kami mau berangkat SGS 6 tuh lagi rame-ramenya bakar-bakar gitu ya di Jakarta gitu ya. Nah, ini sebenarnya agen dari asing permainannya. Nah, ceritanya si Mama Rika ini pengen merebut minyak yang ada di negara Persia ini ya, di Iran ini gitu. Mereka membuat internet dan listrik mati total. Nah, kemudian di Indonesia mulai panik juga tuh, di Belanda juga mulai panik. Terus ada seorang jenderal polisi Dharma Porengkun gitu ya, bilang Indonesia juga bakalan kena internet mati gitu kan, dan listrik padam. Tapi walau alam gitu kan, kita sebagai insan magnet rezeki nggak terlalu memikirkan hari itu. Yang kita fokuskan adalah untuk kesenangan diri kita dulu sendiri. Karena kita adalah fokusnya bersenang-senang gitu ya. At least kita masih comeback dari ceritanya si Mama Rika ini ya.
Jadi si Mama Rika ini membuat negara Persia porak-poranda. Ceritanya pemerintahannya juga didemo, presidennya berusaha digulingkan. Nah, tapi Bapak Muhammad Khamenei ini ya ternyata presidennya cerdas gitu, dan beliau adalah seorang hafiz, dan juga beliau memiliki strategi yang lebih daripada si Mama Rika ini gitu. Nah, alat pengendali nuklirnya di Iran ini dimatikan jarak jauh oleh si Mama Rika. Nah, si Mama ini si Mama ini ya mengadu domba gitu kan rakyatnya yang ada di sana, demo besar-besaran, bakar-bakaran, hampir sama persis dengan kejadian di Jakarta. Nah itu, tapi pada hari ini dapat dipatahkan tanpa senjata apapun. Nah, ceritanya gimana? Ceritanya itu ya, ketika internet dan listrik dipadamkan sama Mama Rika lewat jaringan bawah lautnya gitu kan. Dengan klik satu tombol disabotase. Mereka nggak punya listrik, mereka nggak punya internet, mereka nggak bisa berkomunikasi satu sama lain, dan kemudian yang terjadi adalah mereka tetap mengizinkan yang namanya internet Starlink. Internet Starlink itu bikinan dari Elon Musk. Elon Musk itu adalah seorang termasuk seorang apa namanya ya, kalau di Amerika ini top 5 apa top berapa gitu ya, salah satu dari tim orang terkaya di Amerika sana, jajarannya Bill Gates, kemudian ada Mark Zuckerberg gitu ya. Nah, ini pengetahuan buat teman-teman semuanya. Yang menariknya di sini adalah ketika Starlink tidak dimatikan oleh si bangsa Persia ini, gitu kan, ternyata agen-agennya orang-orang Persia ini ya sedang mengamati dengan ternyata ya ini agen Amerika yang ada di Iran itu saling berhubungan satu sama lain ya. Ada agen CIA, ada agen Mossad ya, agen Mossad itu milik Israel gitu kan. Nah ternyata dengan sekejap saja mereka yang dibilang provokator di dalam gitu, di dalam negara Persia ini itu tertangkap. Jumlahnya ratusan ribu orang. Wah, keren gitu kan. Karena mereka ketahuan saling berkomunikasi via satelit Starlink gitu. Setelah mereka semuanya ketangkap habis semuanya gitu. Tiba-tiba Starlink dipadamkan oleh si bangsa Persia ini. Wah, keren ini teman-teman. Luar biasa perangnya dunia kuantum sudah ya strateginya. Nah, ini bisa ditiru nih sama Indonesia gitu. Jadi manakala ya Indonesia ini sih konon juga diincar sebenarnya sama si Mama Rika, karena Amerika ini ternyata hutangnya itu sampai 28 kuadriliun gitu ya, kuadriliun. Nah, negaranya aja bila digadaikan nggak bisa membayar hutangnya gitu, amanahnya. Makanya dia berambisi banget untuk merebut banyak negara yang bersumber daya alam besar, salah satunya Indonesia gitu. Tapi kita nggak usah takut, kita nggak usah cemas, kita punya Allah, kita punya magnet rezeki ya. Saya bicara seperti ini supaya teman-teman melihat gitu. Bangsa Persia aja bisa melawan tanpa senjata. Why not dengan kita? Kita punya LOP gitu. Seandainya rakyat Indonesia ini mengerti ilmu magnet rezeki, perang tanpa senjata bisa saja. Bisa aja gitu ya, dengan LOP kita perang LOP teman-teman. Teman-teman mau apa sih gitu? Selama ini kita kan LOP buat diri kita sendiri, LOP kaya ya kan. Kenapa tidak LOP supaya negara ini baik-baik saja, terlindung dari segala mara bahaya gitu kan, tidak kena dari perang dagang, perang apapun yang diinginkan oleh negara-negara asing, bisa gitu kan. Makanya misinya Pak Nas itu adalah mewujudkan 10 juta pengamal ilmu magnet rezeki gitu. Maka di sini kita berlatih untuk senantiasa mempunyai perasaan senang gitu kan. Kalau kita udah punya perasaan senang, mau ada kejadian apapun di luar sana, saya nggak takut kok gitu. Seperti kejadian waktu 2021 nih gitu kan, Pak Nas itu kanan kiri tetangganya, karyawannya pada kena COVID, tapi beliau fine aja, beliau segar bugar gitu kan. Nah sampai divaksin sana sini beliau nggak divaksin gitu, nggak mau divaksin, dan alhamdulillah sehat-sehat aja gitu kan. Ada yang bilang bahwa vaksin itu memasukkan racun ke dalam tubuh kita. Saya sendiri divaksin gitu kan, tapi alhamdulillah saya sehat gitu kan. Keluarga saya juga sehat semuanya,
meskipun divaksin gitu kan, teman-teman mungkin ada divaksin, sebenarnya itu permainan dari elit global, nah teman-teman, ya kan. Tapi ya sudahlah gitu. Ya sudahlah, ngapain ngurusin mereka, kita urusin diri kita aja dulu, supaya hati, perasaan, pikiran kita senantiasa dalam kondisi yang baik-baik aja, yang senang-senang selalu gitu ya teman-teman. Ya, kalau kita senang pasti kita akan bertahan di ruangan ini. Ya, kalau kita bahagia pasti kita mau terus buka perisai lagi, buka perisai lagi. Karena berita-berita yang demikian, kalau teman-teman nggak punya filter yang bagus dari dalam diri kita, ketrigger, ya benar-benar ketrigger tuh luar biasa, masuk ke dalam kuantum bawah sadarnya kita, merusak kuantumnya kita merusak rasa bahagia. Akhirnya rasa yakin dan percaya bahwa LOP itu mudah itu jadi seolah-olah apa aku bisa gitu. Terus rasa suka untuk bersedekah, mengeluarkan untuk investasi itu tiba-tiba menjadi orang yang eman-eman gitu. Eman-eman tuh orang yang merasa sayang mengeluarkan hal-hal yang kayaknya apa sih dunia kuantum gitu kan. Padahal ini adalah dunia yang benar-benar sangat berdampak efeknya. Ya, Maharisi efek seperti Iran itu perangnya, masya Allah gitu, luar biasa, kegigihan gitu mempertahankan iman dan kedaulatan negaranya, dan patut kita contoh gitu untuk saat sekarang teman-teman. Jadi Amerika kalah telak gitu, tanpa mengangkat senjata pun mereka sudah kalah dan gak berani lagi mudah-mudahan untuk nyerang. Dan inilah semangat yang harus kita teladani, seperti semangatnya orang-orang Gaza ya teman-teman ya, orang-orang Palestina ya teman-teman ya. Mereka punya apa sih persenjataannya? Mereka rumahnya hancur lebur seperti yang kita lihat gitu kan. Sudah berapa banyak ratusan ribu korban jiwa gitu yang dibunuh gitu kan. Tapi mereka fine-fine aja, ya kan? Terus ketegarannya orang-orang Sumatera yang kemarin kena banjir bandang sampai komen begini, ya di Iran mah baru mati internetnya 1 pekan, belum 1 bulan. Di Aceh udah 3 bulan internetnya mati gitu kan. Apalagi listriknya nggak ada, kami itu udah 3 bulan gitu. Udah cerita-ceritanya seperti itu teman-teman. Nah inilah semangat-semangat yang harus kita teladani untuk selalu tegar, strong dalam belajar gitu ya. Jangan sampai ada sedikit kejadian kita langsung loyo gitu kan, artinya iman kita masih belum kuat. Nah, disinilah tempat untuk membahas itu gitu. Nah, apalagi malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang menarik tentang bagaimana rahasia orang kaya menjadi makin kaya. Nah, kaya itu bukan hanya sebuah kaya yang kebetulan secara materi, secara rezeki, tapi definisi kaya itu luas ya teman-teman. Ada kaya hati, kaya ilmu, ya kan, kaya pengetahuan. Ya kan Bunda Susan ya, bukan hanya sekedar kaya rezeki saja. Nah, inilah yang ingin kita dapati semuanya ya teman-teman. Jadi orang ajaib itu bukan hanya mengejar target kaya secara finansial saja, tapi kejarlah target kesemuanya gitu kan, kayak hati, kayak pikiran, kayak ilmunya gitu, kayak imannya gitu, imannya semakin tambah kuat, strong, seger gitu kan, senang selalu. Seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sebenarnya gitu kan. Meskipun Rasulullah sendiri belum menamakan dirinya magnet rezeki, tapi Rasulullah adalah seorang pengamal magnet rezeki sejati. Ya, beliau yang memberikan ajaran dan keteladanan buat kita semuanya. Benar ya teman-teman ya. Silahkan nanti dilihat-lihat, disimak lagi sirahnya seperti apa. Nah, untuk itu, nah teman-teman semuanya, kita berlatih ketegaran di malam hari ini. Silahkan teman-teman siapkan alat tulisnya ya, barangkali nanti ada hal-hal yang perlu dicatat. Bagaimana sih rahasianya orang kaya menjadi makin kaya? Siap ajaib dan kaya raya teman-teman? Mana katakan saya orang kaya, angkat tangannya. Saya Orang kaya. lebih kaya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita siap bersama-sama dengan ilmu yang sangat powerful, dengan gurunda kita yang juga super duper dahsyat, powerful, luar biasa, hebat, awesome. Borong semuanya. Borong. Oke, alhamdulillah. Beri tepuk tangan yang mulia buat gurunda kita, Bunda Susan Arkanisa. Masya Allah, tabarakallah Bunda Pita, luar biasa dahsyat openingnya ya, yang membuka sekali. Bismillah, kita semua berlatih mental yang kuat ya. Walaupun di malam hari ini adalah tentang kekayaan, tetapi ternyata kekayaan itu diawali dari
kebaikan ya, perbaikan di dalam energi kita gitu kan, maka nanti melebarnya adalah di mental yang kuat menghadapi situasi apapun, dan pada saat menarik rezeki ya itu berupa mungkin kesehatan, berupa finansial, berupa kebahagiaan, berupa juga keselarasan dengan pasangan, itu nanti akan sangat mudah. Rahasia kenapa orang kaya makin kaya. Sahabat semua, sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Bismillah, innalhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tepat sekali teman-teman semua yang gemar untuk belajar, karena itu salah satu ya kunci agar kita selalu bermagnetis. Dan kemudian di dalam menghadapi apapun situasinya, apalagi luar biasa berita yang ada di luaran seperti apa yang Bunda kita sampaikan, maka teman-teman malam hari ini sebagai persiapan pada saat kita berlatih ada di 2 kelas ya, di online gitu ya, di malam Kamis dan juga malam Jumat. Ini adalah pelatihannya, ditandai nanti kita akan lebih siap lagi menghadapi apapun yang terjadi. Bismillah, energi kita tetap positif, maka nanti akan menarik hal-hal yang positif, yang baik menuju ke kesuksesan, kemudahan, keberlimpahan, bahkan keselamatan juga. Bismillah, Bismillah kita akan bisa. Maka sahabat semua, kita bersyukur sekali ya malam hari ini. Nanti sebelum kita akan ada terapi, karena kita akan merilis luka batin, kemudian kita seperti melarutkan, ada asap-asap hitam, ada debu-debu yang menempel di sana, yang berupa ada debu mungkin ya, ada kekalutan, kemarahan, kekecewaan dari kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, apabila kita rutin ya untuk bisa merilis luka batin, menyembuhkan ada sayatan-sayatan di masa lalu, kemudian juga di sana kita mengalirkan, mencairkan asap hitamnya atau abu-abu gitu ya. Kemudian ada seperti hanya debu yang menempel ada di jendela kaca kita. Kita rutin untuk bersihkan. Maka nanti kita akan siap menghadapi apapun, dan bahkan bismillah pada saat itu terjadi itu sebagai batu loncatan menuju ke kesuksesan yang lebih baik lagi. Contohnya pada saat pandemi kemarin sahabat semua, begitu luar biasa kejadiannya gitu ya. Karena setiap hari bagaikan kita mendengar ya kalimat untuk kita mengingat kematian, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, berpulang dengan tenang, nama siapa, begitu bergetar seperti itu. Tetapi alhamdulillah kita semua bisa melewatinya gitu ya. Dan itulah keagungan Allah yang bismillah selalu melindungi ya pada kita umatnya yang mau mendekat. Kalaupun kita terjadi sesuatu hal ya pada saat pandemi, karena kita sudah sering berlatih, sudah terus untuk berusaha takwa ya, semaksimalnya pol-polan gitu ya untuk takwa, untuk mendekat sama Allah, dan itu pun akan tergolong menjadi ya hamba-hamba yang sahid. Bismillah ya. Maka sahabat semua, kita berdoa ya, apapun yang nanti akan terjadi di depan kita, syukur kalau tidak terjadi. Bisa jadi loh sahabat ya, tidak terjadi apa-apa, karena getaran dari energi orang-orang yang mau berlatih itu menciptakan energi positif. Nah, pada waktu masif dalam berlatih menjadi gulungan, dan jumlahan energi-energi positif yang menjumlah lebih banyak lagi, menggulung lebih banyak lagi, dan akan bisa menetralkan hal-hal yang tidak positif tadi. Dan bahkan akhirnya kepositifanlah yang memenangkan situasi di sana, energi positif yang memenangkan ada di sana. Akhirnya di luaran kejadian seperti itu, seperti ini, begini, begitu, kita bismillah dilindungi ya. Seperti kayak ada pelindung yang walaupun itu tidak terlihat oleh kita, setipis ari ya, kemudian kayak sebening kaca, tetapi benar-benar melindungi kita. Nah, teman-teman semua, bismillah, amin ya sahabat semua. Malam hari ini ya berbekal dari kita untuk terapi ya, ada rahasia kenapa orang kaya makin kaya. Perlu kita ketahui agar apa? Kita tidak menampik ya, kita butuh yang namanya rezeki finansial, karena
untuk kita bisa menghadapi atau menjalani kehidupan, ya tentu ya perlu ada dana gitu ya. Ternyata kunci ya kenapa orang kaya makin kaya gitu ya adalah terletak kepada vibrasi dan atensi dari energi kita. Vibrasi adalah getaran dari energi kita, dan puncak dari semua ilmu yang kita pelajari adalah bukan sekedar tahu nih sahabat ya, bukan sekedar tahu, tetapi adalah untuk diamalkan, dipraktekkan. Nah, untuk apa ilmu MR dipelajari sahabat? Praktekkan. Jadi kalau tidak dipraktekkan ya nol gitu ya. Ilmu tanpa dipraktekkan menjadi kosong gitu ya. Karena itu mari kita untuk bisa praktek walaupun itu sederhana, yang benar-benar kita lakukan rutin masih di dalam keseharian. Nah, seperti halnya nih ya, ada sebuah perlombaan, misalnya perlombaan memasak gitu ya. Nah, bagi orang-orang yang tidak terbiasa ada di dapur, tentu pada saat ada tugas memasak itu, di perlombaan memasak itu adalah terasa tidak mudah. Perlu effort yang sangat tidak mudah, yang sangat berat seperti itu. Tetapi bagi orang-orang yang sudah terbiasa memegang alat masak gitu ya, kemudian memegang alat dapur, biasa untuk memegang kompornya gitu ya, memegang ada alat-alat di sana, maka nanti akan mudah dan ringan saat praktek memasak itu gitu teman-teman. Nah, begitulah pula di dalam ilmu magnet rezeki ini ya, kita seperti mohon maafnya bermain energi. Pada waktu teman-teman LOP ya, kemudian menghadapi ada situasi di luaran mungkin yang tidak menyenangkan ya, ada tumbukan, ada celaan, ada hinaan, ya bahkan ada berita-berita yang tidak nyaman. Ya misalnya ada saudaranya yang masih ada tidak sehat, ya masih ada di RS, kemudian di di kamar ya, yang di ruangan yang betul-betul mencekam gitu kan. Nah, ini kan kita harus mempertahankan bagaimana kondisi energi kita selalu di dalam vibrasi yang selalu high ya, high vibrasi. Jangan kemudian kita tertrigger, kemudian kita malah gemetar gitu ya. Gemetarnya mungkin karena ya sesaat tidak apa-apa gitu ya, tapi setelah itu tenang kembali. Nah, pada saat kita bermain energi ini teman-teman LOP ya, menghadapi ada tumbukan-tumbukan gitu ya, kemudian kita bisa mempertahankan diri kita pada situasi yang tetap bahagia di atas rata-rata. Nah, pada waktu kurang berlatih maka terasa akan tidak mudah. Karena di sini berkaitan dengan ada kebiasaan beririsan dengan kebiasaan seharian kita, gitu. Jadi teman-teman semua, kunci dari kaya ya, orang kaya kenapa makin kaya adalah ada rumus pentingnya. Di sini adalah atensi creates connection. Artinya adalah attention itu adalah perhatian, pengamatannya. Lalu connection adalah keterhubungan. Di sini ketika kita memberikan perhatian, lalu kita masih membangun ada koneksi itu, gitu kan. Contoh misalnya LOP kepada seseorang itu masih situasinya tidak nyaman pada kita. Lalu kita selalu untuk bisa pasang baik prasangka ya. Kemudian kita bayangkan orangnya gitu ya, dan kemudian kita getarkan. Orang tersebut si A selalu ramah padaku, ramah gitu kan. Dia senyum padaku, dia baik padaku, dia memuliakan, dan kemudian dia pun mulia. Kita kasih perhatian di sana, atensi, gitu kan. Kemudian tersenyum, kita kasih cahaya, apalagi gitu ya. Nah, di sana teman-teman masih membangun koneksi. Saat koneksi terjadi, maka terjadi ada transfer energi, transfer informasi, transfer kesadaran. Sampailah kepada orang itu. Sampai kepada orang itu, kemudian orang itu bisa berubah dengan secepat itu. Ini terjadi pada orang misalnya. Nah, teman-teman bisa getarkan kepada uang gitu ya, kepada konsumen, kepada barang-barang ya yang teman-teman butuhkan. Contoh misalnya saya membutuhkan stok bola waktu itu. Ya, saya tidak ingat, saya koneksinya ke resi gitu kan. Tarik-tarik resi, proyeksi resi gitu kan, banyak berdatangan, tapi tidak ingat kalau harus juga untuk menyediakan stok yang cukup gitu kan. Lalu tidak mudah di stok sampai kemudian benar-benar pesanan luar biasa banyak sekali ya. Lalu
di situ sampai saya tutup ya. Kemudian saya tutup etalasenya karena tidak bisa memenuhi dari jumlah resi yang banyak. Kemudian bola tidak bisa datang setiap hari sampai, mohon maaf saya kayak mengemis gitu, Pak tolong, sampai uring-uringan kayak gitu. Akhirnya ya Allah, kok seperti ini yang terjadi, saya tidak nyaman, saya tidak mau uring-uringan ini, saya bocor sholat tobat saya gitu ya. Untuk bisa memperbaiki energinya saya sholat tobat. Nah setelah itu ya Allah, saya janji nih mulai saat ini saya proyeksi juga tuh stok gitu kan. Lalu saya proyeksi stoknya gitu kan. Nah di situ ada terjadi konektivitas ya, terjadi ada transfer energi, ternyata betul-betul terjadi ya. Bola-bola seperti yang ada di belakang saya teman-teman, sampai bola-bola cantik itu ya yang di belakang saya persis ya, itu produk baru teman-teman, datang benar-benar mengalir sampai saya menolak dari ini ya, rumah produksi yang bunda tolong dipasang bunda. Tadi siang aja sampai ngebel, sampai WA, mohon maaf Pak, stok saya masih banyak, karena sampai ada 5 atau 6 ya produksi bola yang mengirim ke saya bahkan kontrak gitu kan. Jadi harus saya menyelesaikan kontrak itu. Betapa memang ampuhnya LOP itu teman-teman, tapi memang perlu proses teman-teman. Ini di sini ya, konektivitas itu perlu proses. Nah kalau yakin maka nanti secepat itu. Tetapi kalau teman-teman atau kita itu maju mundur, ragu lagi gitu kan, tidak yakin perjalanannya, ya yang terjadi akhirnya energi itu pun sama, naik turun gitu kan, dan tidak mudah terjadi yang kemudian kita ada ragu, ya tidak muncul nih LOP-nya gitu kan. Padahal kita sendiri yang tidak tepat. Nah kemudian di dalam doa misalnya ya, di dalam kita setiap sholat kita ada contoh ya, kita bersolawat. Contohnya kita bersolawat. Kenapa kita disunahkan untuk bersolawat? Ya di dalam Islam ya kita dianjurkan bersolawat kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Nah apakah Nabi kita itu butuh solawat kita? Tentu tidak sahabat. Tapi justru kitalah yang membutuhkan solawat itu. Kitalah yang butuh menggetarkan solawat itu. Kenapa? Karena ketika kita memberikan ada atensi, ya ada solawat, ada doa, di sana penuh cinta, dan kita terkoneksi dengan kesadaran mulia dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mengunduh energi beliau, mengunduh dari kemuliaan akhlaknya, kualitas hidupnya. Maka nanti kita tertransformasi, atau kemudian kita seperti memberikan menarik informasi juga yang masuk ke dalam diri kita sesuai apa yang kita getarkan solawat itu ya. Nah solawat bermacam-macam, silakan mau solawat baku ya, mau solawat Nuril Anwar, mau solawat Al-Fatih ya, ada solawat Maria gitu kan. Dan kita meyakini ya semua informasi makhluk nih, semua informasi dari makhluk yang ada di muka bumi ini, walaupun ya beliau atau orang-orang itu sudah tidak ada, itu informasinya, energinya tersimpan nih teman-teman, tersimpan di server semesta raya ini. Nah maka dari atensi itu apa passwordnya? Passwordnya yaitu kalau kita ingin koneksi ya dengan Rasulullah, ya berarti kita bersolawat. Di sana adalah pada waktu kita beratensi ya, itu password dari koneksi kita solawat gitu kan. Kalau misalnya kita untuk bisa koneksi ke Allah berarti dengan zikir ya. Nah kemudian atensi dengan ada benda-benda yang kita butuhkan ya. Kadang kan kita ingin tapi ternyata kata Allah kita belum butuh gitu kan ya. Nah maka saya katakan yang kita butuhkan atensinya apa? Bisa dengan self talk ya, bisa dengan afirmasi, bisa dengan LOP, getarkan 5 panca indera gitu kan ya. Nah maka nanti akan terkoneksi ada di sana. Tetapi hati-hatinya teman-teman semua ya, atensi bekerja di 2 arah. Nah inilah yang kita tidak sadar. Kita melakukan LOP ya, melakukan pancaran-pancaran baik, tetapi tidak sadar kita melakukan ada atensi yang lainnya. Karena bekerja di 2 arah nih teman-teman. Kita perlu tahu ya atensi 2 arah itu apa saja. Adalah atensi hal positif ya, seperti halnya tadi kita meng-LOP-kan ya dengan ada barang-barang yang kita butuhkan ya, kemudian kita atensi ya connect dengan Allah dengan zikir ya, dengan zikir nafas, dengan juga ada Quranic vibration atau dengan lainnya teman-teman membaca Al-Quran gitu ya.
Nah, kemudian hal-hal positif itu sangat bagus untuk kita. Tetapi kadang kita pun tidak ingat ternyata ada atensi yang tidak positif atau hal yang negatif. Nah, maka teman-teman, apa saja jenisnya atensi dari hal yang negatif? Itulah yang mematahkan ya dari LOP yang kita pancarkan. Seringnya kita atau ya tanpa sadar kita memberikan atensi, perhatian kepada apa? Keributan. Ribut ini kita tidak sadar dengan pasangan, dengan anak, dengan tetangga gitu kan ya. Kemudian menuduh mungkin yang tidak tepat gitu kan, ini kan tidak prasangka tidak baik gitu kan. Kemudian apalagi atensi yang tidak positif, debat gitu ya, gosip, digosok-gosok makin sip gitu ya. Lalu melihat ada lagi apa nih, konten-konten yang brutal, yang penuh amarah gitu ya. Mungkin juga konten-konten yang ya seperti itu ya, bernada-nada yang tidak baik gitu ya. Maka di sana adalah mematahkan atensi positif, dan kita harus sadar kita terkoneksi pada waktu hal-hal yang tidak positif itu energi kita chaos teman-teman. Maka teman-teman semua sadari dan kita kurangi ya, menfollow akun-akun mungkin yang memicu dari emosi dan kericuhan itu. Pada waktu ada berita-berita yang seperti tadi Bunda Pita sampaikan, ya saya sarankan aja, karena saya pun demikian. Kalau teman-teman mau ya silakan. Kita memang perlu tahu, tetapi jangan sampai lebih 10%, karena itu memang akan membuat chaos. Kita bisa cemas gitu ya, kita bisa cemas berlebihan, kemudian setelah itu tidak semangat berkegiatan, lalu putus asa. Karena apa? Yang masuk data-data yang membuat ricuh energi kita. Ya kita memang perlu tahu persiapan kan akhirnya seperti apa yang saya sampaikan kemarin ya. Misalnya memang benar-benar 7 hari nih ya lampunya tuh tidak ada, berarti saya harus sedia nih nanti untuk masak, berarti saya harus ke kebun cari kayu gitu. Nanti kalau air tidak ada, berarti saya pakai apa nih ya, pakai doplak lah, nyari ya ke mata air di Blado gitu. Jadi udah bersiapan. Tapi kan itu semua kita lalu TSL ya, jangan ada kecemasan yang terus menghinggapi ada di dalam diri kita, yang terjadi energi kita nanti bocor, energi kita menjadi turun ya. Setelah itu malah kita nanti dihinggapi banyak tidak mudah di kesehatan. Contohnya misalnya seseorang itu pensiunnya masih lama gitu kan, misalnya gitu ya, tetapi udah kepikiran ya nanti aku pensiun, nanti aku tidak ada kegiatan, ya aku nanti kesepian, ya aku nanti seperti apa ya aku nanti bagaimana ya gitu kan. Nah sebelum pensiun justru malah penyakit di dalam tubuhnya hingga banyak sekali. Sebelum pensiun justru malah berbaring aja di tempat tidur gitu kan. Naudzubillah. Maka teman-teman semua, yang terbaik memang pada saat kita mendengar seperti itu, oke, berarti itu untuk trigger positif, kita siap-siap. Setelah itu kita TSL untuk tidak mengikuti gitu ya dari alur perasaan yang tidak nyaman itu. Karena kata Rasulullah seperti ini teman-teman, walaupun dikabarkan besok ada kiamat nih teman-teman gitu kan, ini ibaratnya ya besok mau kiamat gitu kan, itu kita tetap hari ini menanam pohon gitu teman-teman. Sarannya Rasulullah nih, walaupun besok kita dikabarin besok kiamat gitu kan, kita harus tetap tuh menanam pohon. Berarti maknanya adalah kita untuk terus beraktivitas dengan baik, tetap bahagia, kemudian untuk tetap ya menanam pohon fisik bisa jadi teman-teman. Karena apa? Untuk keselamatan bumi ini ya, ada penyerapan yang baik karena ada tumbuhan di sana gitu ya. Nah kemudian teman-teman, praktek sederhananya bagaimana nih untuk mengubah realitas gitu kan ya, realitas yang seperti ini halnya gitu ya. Begitu kita buka HP saja, kalau kita pertama buka HP kemudian mengikuti tuh ya, maka algoritmanya itu akan mengikuti juga apa yang seperti pertama kita lihat gitu kan. Apalagi sampai like gitu kan. Nah kemudian yang muncul nanti seperti itu halnya terus gitu ya. Misalnya untuk akun-akun yang maaf ya, berbau-bau yang tidak positif ya, porno lah seperti itu ya, mohon maaf. Nah itu nanti akan muncul terus seperti itu gitu kan. Nanti apabila ada kekerasan ya, kemudian ada hal-hal yang juga tidak nyaman ada di pikiran, gosip lah dan lain-lain, itu nanti akan muncul lagi algoritmanya di situ. Maka teman-teman, untuk mengubah realitas itu bagaimana prakteknya ya, karena di mayoritas media kita, media sosial kita itu adalah memang benar-benar berbagai konten muncul. Nah mulailah teman-teman semua sekarang ini
ya biasakan untuk memberikan like ya kepada konten-konten video-video yang di sana memberikan edukasi positif ya, kemudian memberikan ada hal-hal yang menampilkan istilahnya motivasi positif. Jadi kita berikan ada like ya, memberikan respon positif. Lalu apalagi misalnya ada orang lain nih ya, mungkin kita kenal lah gitu ataupun belum kenal gitu, kita kenalnya istilahnya satu pihak aja, oh dia orang yang ini ya, orang yang famous, orang yang terkenal, kemudian dia mendapatkan sebuah keberhasilan, maka kita like tuh keberhasilannya. Karena apa? Untuk mendownload kebaikan pula, keberhasilan pula, untuk bisa nanti masuk ke data kita gitu teman-teman. Lalu misalnya ya ada seseorang membagikan berita bahagia gitu ya, misalnya keluarganya dalam kondisi yang rukun gitu ya, kemudian walaupun kemarin terdengar berita yang tidak nyaman lah gitu, tetap pada waktu kita melihat keharmonisan itu, kebahagiaan itu, kita like teman-teman ya. Apalagi contoh misalnya seseorang itu posting liburan gitu ya, masih liburan di sebuah tempat yang sangat menyenangkan gitu ya, di pantai gitu kan, kita like aja teman-teman. Nah kemudian ada seseorang mendapatkan bonus yang besar gitu ya, juga kita like, karena agar bisa hampir nih nanti ya terdownload ke dalam diri kita. Lalu ada ya seseorang lagi nih level finansialnya juga meningkat, kita like. Di sini bukan berarti kita basa-basi, bukan, tapi benar-benar untuk ikut merasakan kebahagiaan mereka dengan tulus. Nah inilah rahasianya, cara yang paling mudah mengcopy paste realitas untuk menanamkan rasa kaya di dalam diri kita teman-teman. Karena data-datanya baik, data-datanya adalah mengkayakan gitu ya. Nah kalau teman-teman rasanya sudah sama dengan yang teman-teman lihat, nanti tinggal teman-teman nunggu waktu ya untuk bisa realitas teman-teman itu seperti apa yang sudah di like itu teman-teman. Apalagi ditambahkan ada doa, ditambahkan ada sholawat gitu kan, ditambahkan ada zikir di sana, maka cepat sekali nanti terdownload teman-teman, terdownload ke teman-teman, kemudian teman-teman pun akan menjadi lebih baik lagi kehidupannya. Nah tapi ada sebagian orang, ini saya untuk contoh saja agar kita tidak seperti itu. Ada sebagian orang atau seseorang yang hidupnya ternyata malah stagnan dan cenderung turun gitu. Karena apa? Pada saat melihat keberhasilan orang lain, itu reaksinya adalah beda. Bukan like dan mendoakan gitu ya, agar nular gitu kan. Makanya kan kalau ada yang mengalami keajaiban, misalnya kayak tadi ya, ada yang ternyata bisa tuh mengajak dari wilayah itu yang sebenarnya udah saya siar gitu ya. Ya mungkin rezekinya beliau Bunda Era gitu ya, karena di ujung negara itu kebanyakan ya orang-orangnya itu kalau ngaji gitu ya sama saya, tetapi ternyata tersentuhnya dengan Bunda Era gitu kan, alhamdulillah gitu ya, tetap sih ke saya gitu, cuma tersentuhnya dengan kata-kata dari Bunda Era, alhamdulillah. Akhirnya 2 kali ya beli dinar ke tempat saya berikan ada status nular, amin gitu ya. Tetapi ada yang sebagian lagi ya, bukan kejadian Bunda Era itu bukan, tetapi waktu itu saya pernah ya, pada waktu itu saya siar ke sebuah daerah ya, kemudian saya jamaahnya itu ya pesertanya alhamdulillah banyak gitu kan. Lalu saya dalam menyampaikannya, karena memang itu orangnya banyak, kemudian juga ada zikirnya, saya pakai mikrofon lah di sana gitu ya. Tapi ternyata apa reaksinya teman-teman? Pamer gitu. Reaksinya keren banget. Sih kok pamer gitu kan. Buat bising telinga gitu. Aku sih praktek gitu, ya Allah ampuni aku gitu kan. Kok saya seperti ini ya, mengganggu orang lain gitu kan. Tetapi kalau orang yang positif, ada yang positif lainnya. Alhamdulillah saya dari rumah masih dengar ada kajiannya. Alhamdulillah saya senang, adem hati saya gitu kan. Ada sebagian lain yang seperti itu gitu kan. Tapi sebagian yang lain dengan nada yang rendah energinya, nyinyir lah, iri lah gitu kan. Nah pada saat ada orang yang bahagia gitu ya, orang yang bahagia nih kegiatannya lancar gitu kan, kok nyinyir nih teman-teman, ternyata di sanalah masih ada bunuh diri, getaran energi nih teman-teman, masih bunuh diri. Karena apa? Dia mengatakan
saya ndak mau sama sukses kayak gitu ya Allah, gitu. Bawah sadarnya menolak dengan kesalahrasan ya, dengan kesuksesan orang itu, gitu. Menolak, tidak mau terjadi ada bunuh diri getaran. Nah, pada saat kita melike orang ya yang sukses, kemudian kita ikut bahagia pada saat orang itu ajaib gitu kan. Kita tuh ndak urusan orang itu pamer atau tidak, kita ndak urusan gitu. Karena urusan kita adalah realitas kita yang nanti ingin kita tiru seperti itu gitu kan. Pada waktu dia kok pamer, ya urusan dia sama Allah gitu kan. Tapi urusan kita adalah kita untuk mengcopy paste ya dari kesuksesan itu. Maka inilah teman-teman semua kesimpulan penting. Kenapa orang kaya makin kaya? Karena pertama nih teman-teman ya, mereka tidak alergi melihat keberhasilan orang lain, teman-teman. Ini orang kaya itu seperti itu. Hatinya seperti itu. Ini orang kaya yang melanggeng ya. Mereka mudah sekali terkoneksi dengan energi sukses. Dia tidak alergi melihat kesuksesan orang lain. Mohon maafnya teman-teman. Kalau di sini ya misalnya ada orang yang nurunin kulkas 2 pintu gitu kan. Saya alhamdulillah ikut senang. Saya enggak kepo lah itu dari mana uang. Ya korupsi kali gitu, enggak gitu kan. Ya alhamdulillah beliau kerja kan, punya tabungan gitu kan. Ya akhirnya memang kegiatan saya lancar terus. Karena apa? Pada saat ada orang yang sukses ya saya mendoakan, malah senang kalau bisa selamat ya Mbak, wah Masya Allah bagus sekali nih mobilnya, bagus sekali nih motornya gitu kan. Nah kita ikut senang gitu kan. Maka akhirnya kita terkoneksi dengan kesuksesan itu dan ikut senang. Pada saat ada orang yang sukses, kita naik level energinya. Tapi sementara orang yang tidak kaya, ya, di situ mentalnya juga tidak kaya, mental miskin. Akhirnya nyinyir, gitu kan? Nyinyirnya apa? Itu uangnya banyak, korupsi dari mana, gitu kan? Wah, dia usahanya maju ya, pakai ilmu apa gitu kan. Maaf ya kalau di desa kan di desa pas sekarang gitu dulu ya ngingut tuyul gitu kan. Jadi ya Allah itu klinik banget gitu ya. Saya mengalami pada fase kehidupan yang seperti itu gitu. Pada saat fase fitnah yang luar biasa ya, luar biasa keren sekali gitu ya. Maka orang-orang yang seperti itu tidak mudah naik kesadarannya ya. Nah, memberikan atensi yang tidak baik ya kepada dirinya sendiri sebenarnya gitu kan, yang ternyata setelah dicek kembali kehidupannya ya seperti apa yang dia nyinyirkan itu gitu kan ya, tidak maju gitu. Nah teman-teman semua, atensi yang kita berikan itu adalah untuk variabel di masa depan kita sendiri itu. Atensi positif berarti untuk masa depan kita yang baik. Atensi yang tidak baik, tuduhan-tuduhan, prasangka-prasangka yang tidak baik, akhirnya itu menjadi nasibnya kembali yang tidak baik. Maka Allah sampaikan ada di surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asobaka min hasanatin faminallahi wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Maka kebaikan atau nikmat apapun ya yang kita peroleh, yang kamu peroleh, berasal dari Allah. Maka orang kaya itu pada waktu mendapatkan ada kebaikan, keajaiban, alhamdulillah ya. Nah sedangkan keburukan atau bencana ya apapun yang menimpamu itu disebabkan oleh kesalahan dirimu sendiri. Ini teman-teman semua, kalaupun kita tersandung sebuah persoalan, kita ada tumbukan, maka akhirnya saya salah di mana ya Allah, tunjukkanlah. Karena bisa jadi ada silap kita gitu ya, energi kita yang tidak baik sebelumnya ditanam, tak sadar nyinyir sama orang gitu kan ya, tak sadar muncul iri hati gitu kan ya. Itu contoh-contohnya ya. Makanya teman-teman semua kita ambil rasa alhamdulillah, bersyukur. Kita nanti juga akan terapi syukur, memupuk rasa syukur. Saat ada orang yang belum baik kehidupannya, kita empati. Pada saat ada orang yang lebih baik mendapatkan banyak keajaiban, alhamdulillah, nular gitu kan. Kita penting untuk bersyukur. Bukan hanya dengan kata ya, tetapi dengan hati. Betul-betul menyala, bercahaya, bahagia, melihat orang lain itu bahagia, orang lain itu ajaib.
Karena syukur itu adalah getaran penarik tambahan nikmat-nikmat untuk kita. La in sakartum la azidannakum. Getaran menarik keajaiban demi keajaiban. Maka teman-teman, kunci dari orang kaya kok makin kaya di sini teman-teman, atensinya untuk kita perbaiki. Pancaran kita perbaiki. Selalu dalam kondisi yang bersyukur, berterima kasih, bahagia di atas rata-rata, apapun keadaannya, di luaran seperti apa adanya, gitu ya. Maka apa yang kita perhatikan, disitulah kita sedang mengundang kebaikan di dalam kehidupan kita, karena perhatian kita selalu positif. Di situ teman-teman, tanda ciri ya kenapa orang kaya makin kaya, karena proyeksinya selalu baik, jaga selalu ya. Kemudian yang kedua, yaitu orang kaya itu punya pola yang diam-diam dikerjakan, bukan sekedar uang nih yang dikejar teman-teman, tetapi adalah cara berpikir dan bertindak. Di sana dia tidak sekedar mencari uang, tetapi adalah mencari peluang nih teman-teman. Tidak sekedar uang, kalau uang itu jangkauannya pendek gitu kan, tapi peluang justru akan menghasilkan ada finansial ya, uang yang terus menerus sebenarnya. Kalau sekedar uang udah terputus di situ, tapi kalau peluang teman-teman ngalir terus teman-teman. Nah, orang kaya fokus pada peluang yang bisa memberi hasil berlipat-lipat, tidak cuma berpikir bagaimana dapatkan uang, tetapi bagaimana cara uang bekerja untuk mereka. Nah, itulah magnet rezeki. Ustadz Nasrullah punya produk seperti itu ya. Produk yang bagaimana uang mereka, uang kita itu bisa bekerja untuk kita. Nih uang yang kita pegang ya, kita cari peluang bagaimana nih agar nanti bisa menghasilkan uang kembali, maka didinarkan gitu kan ya. Maka sebagian orang yang seperti ini berani mengambil resiko tetapi terukur ya. Kita tukarkan ke dinar, mungkin juga ditukarkan ya, ada di tanah gitu ya, kemudian ditukarkan kembali ya, ada di investasi yang lainnya, tetapi yang aman ya teman-teman ya, walaupun di situ ada risikonya tapi kan terukur. Contoh risikonya dari dinar gitu ya, kemarin dibahas juga. Nanti kalau misalnya ya mohon izinnya Pak Nasnya bagaimana kan masih ada di situ kan, masih ada kantornya gitu kan, kemudian masih ada keluarganya, lalu masih ada timnya. Tapi kalau misalnya, karena memang ditanyakan ya di situ lengkap semua pada waktu ada Zoom itu. Tapi misalnya itu pun tidak ada semua, misalnya ya, kita berbicaranya lebih halus lagi, bukan meninggal, bukan, tapi misalnya gitu ya, qadarullah gitu ya, tidak ada gitu kan. Nah, emas itu masih kita bisa jual kan, ada di toko emas, walaupun ya, ataupun mungkin ada di pertukaran emas di lembaga yang lainnya, walaupun mungkin harganya ya menyesuaikan dengan mereka, tapi kan tetap ada kenaikan gitu kan. Padahal saat itu ya Bapak Rosi ataupun yang lainnya menjawab seperti itu, jadi aman gitu ya. Itu yang menanyakan adalah para member gitu ya, atau pembeli-pembeli yang baru gitu ya, member-member yang baru gitu pada saat mau SGS ya. Itu gimana Pak kalau misalnya kejadiannya seperti ini, seperti itu, kan juga banyak kejadian tuh pada waktu investasi gitu kan. Nah ternyata malah ini yang mengeluarkan gitu ya, atau foundernya itu ternyata malah tidak ada di tempat lah dan lain-lain gitu kan. Nah kemudian dijelaskan. Tapi di sini di dinar khairur razikin, bismillah ya, kita kan di sini punya energi positif yang besar ya. Jadi saling bergandengan tangan, saling menguatkan, saling mendoakan, dan itulah yang kemudian mengalir kembali ya. Ada keajaiban yang tidak disangka-sangka. Ini teman-teman semua. Jadi pada waktu ada orang kaya kok makin kaya, karena tidak sekedar uang yang dia pegang, tapi dia berpikir bagaimana uang ini adalah bisa bekerja untuk dirinya. Nah, contohnya seperti ini simulasinya teman-teman ya. Teman-teman bekerja. Nah, pada waktu bekerja gitu ya, dari bulan ke bulan, dari bulan ke bulan lanjut ke tahun. Nah, pengen beli nih misalnya motor. Uang dari hasil kerja itu sudah dibelikan motor, ya kan? Nah, kemudian dia kerja lagi. Motor membutuhkan biaya enggak, teman-teman? Butuh kan? Jadi akhirnya uang yang dia untuk kerja itu justru untuk perawatan motor. Oke, enggak apa-apa, masih ada sisa. Kerja lagi gitu kan. Pengen mobil nih, beli mobil. Biaya makin banyak.
Coba sampai kapan dia kemudian hanya kerja terus tanpa dia mau berpikir untuk investasi. Akhirnya pada waktu pensiun dia hanya punya mobil dan motor, dan juga mungkin ada aset-aset yang lain yang tidak bisa bekerja untuk dia, tapi justru malah menghabiskan dana gitu kan, yang untuk perawatan barang-barang yang sudah dibeli itu. Tetapi bagaimana orang yang cerdas, orang yang kaya makin kaya tadi pola pikirnya, pada waktu dia kerja ya, dia mungkin beli motor, tapi motornya ya yang sederhana lah, yang pokoknya bisa jalan gitu. Kemudian ada disisihkan tuh untuk apa? Untuk investasi, misalnya emas, dinar khairul zikin. Masih sedikit nih, enggak apa-apa, ya tabungannya kerja lagi gitu kan, untuk perawatan motor, tapi ada untuk didinarkan gitu kan. Kemudian kerja lagi, ada tawaran nih mobil, enggak, saya masih cukup kok Pak punya motor gitu kan, alhamdulillah masih bisa gitu, karena saya belum bawa barang-barang banyak kok gitu kan. Tapi dia kerja lagi gitu kan, kemudian ditabungkan lagi, ada di dinar gitu. Coba bayangkan, akhirnya dinarnya makin naik, dia menghasilkan ada uang di sampingnya kan, dia kayak bertelur gitu kan ya. Nah, pada saat dia kemudian punya uang cukup nih ya dari hasil kerja, kemudian dia pengen beli mobil, yang dipergunakan untuk beli mobil di mana nih teman-teman? Yang dipergunakan untuk beli mobil adalah hasil dari emas dinar tadi. Uang yang dari gaji itu dia pergunakan untuk keseharian, lalu ada sisa dibelikan dinar lagi. Tetapi saat beli mobil ya hasil dari dinar itu. Yang terjadi akhirnya uang dari hasil dia kerja masih utuh ya. Kemudian dinarnya juga masih utuh, tapi hasil ya dari peningkatan harga dinar itu ada dijual sebagian untuk beli mobil. Jadi akhirnya di asetnya masih utuh ya, kemudian uang dari gajinya juga masih ada gitu kan. Nah disitulah kecerdasannya. Pada waktu mau beli lagi apa, dari hasil yang disimpan itu, dari investasi yang menghasilkan uang itu tadi. Dan pada saat dia pensiun itu ya sudah tidak bisa menghasilkan gaji, tapi dia masih dapat penghasilan dari mana? Dari investasi yang dia upayakan pada saat sehatnya, pada saat mudanya. Ini teman-teman, apalagi dari muda ya, dari sedini mungkin sudah menabung dinar, sudah berinvestasi. Akhirnya apa nih teman-teman? Kerjanya itu dengan santai gitu kan, kerjanya tidak dengan ngoyo, apalagi ada tawaran hutang dan lain, enggak gitu kan, udah cukup. Karena apa? Hatinya sudah terisi dengan energi langitan, sudah cukup. Orang mau nawarin Alphard lah, orang mau menawarin Fortuner lah gitu kan, pilihnya aku investasi aja dulu gitu kan. Saya mau investasi aja dulu nih yang jelas-jelas nih 62% setahun nih ya, yang tahun 2025 gitu kan. Nah inilah teman-teman semua, kalaupun nanti saatnya memang mau beli gitu kan, dari hasil simpanannya itu, dari investasi yang sudah digulung tadi gitu ya. Karena setiap harinya kan naik, hari ini informasinya 2 kali naik gitu. Saya tidak ngamatin sekali karena hari ini tadi full banget ya, karena ada 2 dari peserta Insan Mulia yang perlu saya silaturahmi ke sana untuk mendoakan dan memberikan motivasi yang baik, yang menyemangati. Alhamdulillah tadi menjelang maghrib saya baru pulang ya, baru dari 2 tempat gitu ya. Saya aktifkan seperti itu teman-teman semua ya, karena apa? Karena bentuk untuk bisa kita peduli ya, kuncinya bagaimana kita bisa melanggeng di dalam kehidupan, bisa bertumbuh dengan baik ya. Kemarin dari Coach Sarman yang menyampaikan ilmunya, yaitu kita mau peduli dengan sesama, apalagi ya dengan keluarga kita, termasuknya yang biasa berlatih bersama. Alhamdulillah. Nah teman-teman semua ya, untuk kita getarkan selalu saling mendoakan, saling memotivasi baik. Lalu bagaimana nih teman-teman? Yang ketiga ya, kenapa orang kaya makin kaya? Rahasianya di mana? Yang ketiga adalah mereka mau beli waktu, tidak sekedar beli barang. Nah maksudnya bagaimana? Ya, bagi mereka waktu adalah mahal ya, tidak murah, mahal ya. Lalu pekerjaannya didelegasikan agar apa? Fokus menggali hal besar lainnya untuk menghasilkan nilai lebih baik lagi. Itu teman-teman ya. Saat itu saya masih bisa menggaji 2 atau 3 orang, saya cari. Kemudian wah saya kok tambah tugas nih, berarti saya cari lagi sampai dengan
asisten saya juga pertamanya 1, kemudian 2, kemudian 3, pernah sampai 5 gitu ya. Nah sekarang ini cukup 3 alhamdulillah, karena pekerjaannya tidak seberat dulu gitu ya, pada waktu produksi bola. Nah sekarang dengan mbak-mbak ya yang membantu saya itu 3 alhamdulillah cukup. Tapi untuk tim saya ya, untuk yang online ya, terutama menangani di online dan juga untuk melayani para member-member Magnet Rezeki yang di offline, itu memang saya perlu banyak. Akhirnya apa? Saya nambah sekitar 6 orang ya dalam 1 bulan ini. Maka saya di situ memperhatikan sekali ya, ternyata bagi saya waktu itu penting. Padahal saya sudah tambah 6 orang, itu pun saya tidak bisa berleha-leha gitu ya, karena begitu padatnya kegiatan gitu kan. Nah akhirnya ya alhamdulillah saya bisa sampaikan, ini Mas kerjakan ini ya, Mbak kerjakan itu gitu kan. Dari yang pertama tim online saya hanya 6 ya, sekarang ini bahkan menuju ke 14 ya, ke 14 orang. Karena apa? Saya harus menggali lagi ya, harus bisa menambah nilai lagi. Diantaranya tadi ya, saya silaturahim, kemudian juga ada nanti siar dinar mungkin di ujung negara, kemudian juga ada siar booster rumah usaha gitu kan. Di situ kan saya menambah nilai lebih banyak lagi untuk siar SAMR dan juga yang lain. Ini teman-teman semua. Nah teman-teman mungkin bergetar di situ gitu ya. Kalau saya semua kerjakan sendiri justru tidak berkembang. Tetapi kalau kita bisa berbagi dengan banyak orang, di sini kita mau membeli waktu, ibaratnya seperti itu. Ya tidak sekedar membeli barang, tapi waktu juga penting untuk kita, karena nanti kita bisa upgrade kembali ya kemampuan kita dengan waktu yang kita punya gitu kan, karena tidak terlalu banyak kegiatan yang untuk dikerjakan, dan itu pun malah semakin padat gitu ya. Pada waktu tambah karyawan ternyata malah semakin padat, karena tugas saya ada Facebook Ad ya, kemudian juga ada marketplace yang lain gitu ya, bahkan juga TikTok gitu ya, makin marak juga. Walaupun saya tidak iklan, alhamdulillah penjualan banyak karena konten dibuat seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian yang keempat, apa nih rahasianya dibalik juga, dibalik dari orang kaya makin kaya? Yang keempat adalah mereka itu tidak tergoda dengan gaya hidup ya. Mereka tahu ya antara ingin terlihat kaya dan benar-benar kaya ya. Saya contohkan tadi gitu ya, kalau pengen Alphard ya beli Alphard bisa, beli Fortuner bisa gitu kan. Tapi saya naik doplak boleh, tidak apa-apa. Tadi naik Avanza oke gitu kan. Karena kan di situ saya menyadari gitu kan, ingin terlihat kaya ya orang udah pada tahu gitu kan ya. Dan yang benar-benar kaya gitu, kayanya di mana? Di hati gitu kan ya. Kata saudara saya kayak gini, ya Bunda Susan sih naik apapun sih hatinya seneng gitu. Alhamdulillah gitu, karena kan ilmunya udah megang. Alhamdulillah Mas, aku bilang gitu. Alhamdulillah Mas, saya enggak apa-apa, misalnya saya diboncengi naik motor apa ya enggak apa-apa juga, senang sekali sih gitu kan. Yang penting sampai tempat nyaman gitu kan, ya alhamdulillah gitu ya. Jadi ini teman-teman semua ya, tidak ingin hanya terlihat kaya ya, tidak ingin terlihat kaya, tapi rasanya benar-benar di dalam hati itu benar-benar kaya ya. Nah yang kelima adalah bagaimana mereka selalu punya banyak sumber penghasilan. Nah teman-teman semua nih, tergetar enggak yang di sini? Kalau yang pekerjaannya cuma 1 gitu ya, kemudian cuma 2, coba lihat nih gurunda kita berapa tuh sumber penghasilannya. Maka saya susun materi ini ya, bagaimana rahasia dibalik orang kaya yang makin kaya. Sumber penghasilannya ya, dia bisnisnya gitu ya, pekerjaannya tidak hanya 1. Pada waktu dia mempunyai hanya 1 ya sumber pemasukan, di dalam kuantumnya, wah ini dalam alarm bahaya nih gitu mengatakannya, bahaya ini gitu kan. Maka mereka menciptakan ada stabilitas ya dari diversifikasi bisnis. Contohnya apa saja ya, dia kayak gurunda kita yang membuat dari yang ada ini ya, wear gitu ya, pakaian-pakaian gitu ya, dari apa yang dikenakan ya secara muslimah gitu kan. Kemudian juga bisnis dinarnya, apalagi yang ini ya kebun durian gitu kan, desa wisata gitu ya, banyak sekali ya gurunda kita, bahkan membuat film gitu kan. Kemudian dikembangkan gitu ya. Ya sebenarnya ada hanya 7 ya, 9 kali malah lebih, karena kan sebelumnya ada di Magnet Rezeki kan juga sudah ada ya di bisnis sebelumnya gitu ya, bersama kakak tercinta dengan istri gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi
beliau ya, orang yang kaya makin kaya itu dia mempunyai banyak sumber penghasilan. Tuh teman-teman, bergetar enggak? Kalau teman-teman hanya maaf kerja di kantor, kok enggak bergetar dengan apa nih? Waktu luang setelahnya tidak digunakan untuk bisa menggali potensi ya, pintu-pintu rezeki ada di sana, ketuk di sana ya, sa'i terus kerjakan gitu kan. Maka nanti akan menjadi bisa bertahan kekayaan itu, bahkan makin meningkat gitu ya, makin kaya di situ. Karena apa? Kaya hati, ringan langkahnya gitu ya. Menantu saya mengatakan gini, Mbak Dia, orang lain itu Bunda Susan ya, kalau orang lain selesai kerja udah gitu kan, udah zona nyaman gitu kan, duduklah apa gitu kan, PW posisi wena gitu ya, berbaring lah, santai gitu. Tapi enggak, kalau Bunda udah kerja ini kerja itu kerja ini wah gitu. Apa ya sih Mbak Dia, kalau saya ngerasain kok biasa aja gitu, itu gitu. Jadi saya baru menemukan gitu ya, istilahnya di sini keluarga saya yang mengatakan itu sendiri. Kalau orang lain kayak gini Bunda, tapi Bunda enggak. Kalau enggak benar-benar udah malam gitu ya, udah berhenti Bunda, terus aja kegiatan gitu kan. Karena memang enggak mau diem gitu kan. Karena di situ kayak sudah cukup lah, saya mau ngerjakan apa lagi kayak gitu kan. Ya akhirnya kan membuat orang lain bahagia, bagaimana membuat ada kreasi-kreasi kembali. Nah akhirnya menciptakan ada sumber-sumber penghasilan yang lain. Ini teman-teman semua ya, mohon izin kalau saya mencontohkan saya. Tentu kita ada contoh-contoh yang lain, karena apa? Di atas langit ada langit, gitu kan ya teman-teman ya. Oke, yang keenam ya, orang kaya itu tak berhenti belajar. Nah sahabat semua, siapa yang bosan belajar? Padahal orang yang kaya makin kaya senang belajar. Mindsetnya sederhana. Dia semakin tahu itu akan semakin menghasilkan. Saya ingin ketuk memang ya, dengan melalui materi ini, pada saat teman-teman sudah ajaib, tidak merasa bangga diri ya, kemudian saya sudah ajaib, kemudian tidak belajar lagi, bukan ya, tapi terus belajar seperti haus gitu kan. Nah belajar ya ada di mana? Dengan baca buku ya, enggak sekedar ada di SMRT HMR gitu kan ya, tetapi juga di sana di SMRT HMR juga baca buku, kemudian ikuti kelas seperti halnya di sini ya, di TSSN dan di Privat Terapeut LOP, di seminar-seminar, belajar dari guru ya, belajar dari mentor, dan selalu terbuka dengan pengetahuan yang disodorkan di depannya gitu kan ya. Kan Allah yang sampaikan sebenarnya pengetahuan baru gitu. Nah, jadi dengan ada 6 jenis ini teman-teman ya, dengan 6 poin ini, maka orang kaya bukan cuma beruntung teman-teman. Mereka mempunyai pola pikir dan kebiasaan dari 6 ini, tentunya masih banyak lagi ya sahabat ya. Mereka bangun, mereka terapkan, mereka kerjakan, mereka praktekkan. Maka teman-teman semua, sedikit demi sedikit yuk teman-teman ya, kita kerjakan, kita praktekkan, kita cermati. Nanti juga video ini tayang kembali, teman-teman bisa simak lagi. Pada saat teman-teman mempraktekkannya ya, dari jurus-jurus magnet rezeki itu sudah powerful sekali. Di sini kita berlatih bersama-sama jurus-jurus magnet rezeki, di samping di sini dikerjakan, di rumah dipraktekkan, apalagi saat ada tumbukan, apalagi saat mengalami ketidakmudahan, energi kita ada di titik terendah bisa jadi gitu ya. Maka kita untuk sedikit demi sedikit dan lebih banyak lagi gitu ya, kita praktek, kita kerjakan ya, maka hasilnya itu nanti akan merubah drastis nasib kita. Itu sahabat semua, alhamdulillah ya, kurang lebih 1 jam ya materi ini saya sampaikan, dan harapan saya teman-teman semua bisa menyimaknya dengan baik, dan kita untuk bisa lanjutkan ya, lanjutkan untuk bisa masuk ke gua keajaiban lebih dalam, yaitu teman-teman yang saya bersyukur sekali ya, malam hari ini yang titip untuk rilis tidak banyak. Saya makanya tadi saya tulis alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah berarti banyak yang sudah rilis saat ini, berarti tinggal mendownload energi ya, energi baiknya. Nah kemudian nanti bisa kita download lebih besar, kita gulung ya, kita tambah, lalu nanti LOP-nya akan bekerja gitu ya. Dan apabila memang mungkin teman-teman ya
ada yang sudah rilis, tapi penting sekali teman-teman untuk rilis kembali, untuk jaga energi baik ini, karena saya menjumpai banyak ya, kayak tadi juga ya, yang beliau memang karena masih setelah melahirkan ya, itu lama tidak berlatih. Yang terjadi bagaimana? Lempar-lemparan barang dengan pasangan tercinta, bukan lempar dengan senyum gitu ya. Terbiasa saya tidak ikut berlatih kayak gini rasanya. Bunda tenang, Bunda bismillah, besok Selasa ya hadir lagi. Enggak apa-apa, udah dimaafin semuanya. Iya Bunda, alhamdulillah. Saya kok alhamdulillah walaupun terjadi kayak gitu sampai keluar darah teman-teman. Nah itu teman-teman sekali semua. Saya merasakan ya Allah, keluarga Indonesia kok banyak yang seperti ini gitu ya. Ya saya kan melihatnya satu gitu ya. Ini aja yang sudah kenal magnet rezeki kemudian tidak berlatih gitu ya. Sampai dahi dijedotkan pakai dahi gitu kan, keluarlah ada cairan yang berwarna merah. Ya Allah, saya mendengarnya itu di sini tuh kayak merintih gitu ya, merintih, tapi ya Allah saya kuatkan beliau, alhamdulillah. Bunda enggak apa, nanti berlatih lagi ya. Ya gimana anak saya Bunda, ya kan LOP Bun, akhirnya saya ajarin, ini nanti ya mbaknya nanti kayak gini kayak gitu. Sampai sentritik itu teman-teman harus telaten gitu. Bunda caranya gimana Bunda, anak saya gimana Bunda? Bisa, semua kan dari niat kita gitu kan. Akhirnya oh iya ya Bunda ya, oh iya gitu, ternyata terbuka. Maka memang silaturahim itu ya membawa memang rezeki berdatangan. Tamu itu memang membawa rezeki, jadi memang untuk kita bisa memuliakan tamu. Dan tadi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Saat ini ya sahabat semua, kita pun telah berlatih untuk bisa mempertahankan ya kekayaan ada di dalam diri kita, diingatkan kembali dengan 6 poin tadi ya. Bismillah teman-teman bisa mencermatinya, ditulis, kemudian nanti bisa mempraktekkannya. Luka batin. Sedih berkepanjangan. Karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah. Segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.